Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wina TV semua, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan yang baik dan selalu happy ya Sobat. Nah, kembali lagi bersama dengan kami di program JAIS, Jendela Ekonomi Syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki, salah satu staf Wina TV yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan bersama dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Nah, sebelum itu, pada episode kali ini tentunya tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Selain daripada narasumber yang istimewa, nah topik kita hari ini yaitu tentang hukum dan ekonomi syariah. Pastinya Sobat Wina TV sudah nggak sabar nih ya kan? Nah, tapi sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Narasumber kita hari ini, beliau berasal dari Hulu Sungai Tengah, kelahiran 17 April 1963. Nah, kebetulan beliau ini lulusan S1 di UIN Antasari Banjarmasin, yang saat itu namanya masih IAIN ya Pak ya? Betul. Nah, kemudian beliau melanjutkan S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Wah, semua jenjang pendidikan beliau tempuh itu adalah mempelajari tentang ilmu agama semua, Masya Allah. Beliau juga dulunya pernah menjadi Wakil Rektor UIN Antasari Banjarmasin, dan hari ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mari kita beri sambutan yang hangat kepada Bapak Dr. Haji Sukarni MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya. Nah, Bapak hari ini gimana kabarnya Pak? Sehat, baik. Alhamdulillah. Nah, semoga sobat-sobat Wina juga sehat ya. Amin. Oke, sedikit disclaimer nih bagi para Sobat Wina TV sekalian yang tidak ingin ketinggalan info terbaru dari kami. Silahkan kalian subscribe tombol di bawah dan jangan lupa komen untuk episode berikutnya. Oke, kita langsung aja nih Pak. Ya. Pak Sukarni, Ya. kita kan sekarang sudah berada di era digitalisasi nih Pak, yang mana semua aktivitas yang kita lakukan itu berhubungan dengan yang namanya teknologi Pak. Ya. Nah, terutama saat ini itu sedang ramai terkait dengan transaksi digital Pak. Ya. Nah, menurut pandangan dari ekonomi Islam nih Pak, bagaimana terhadap transaksi digital tersebut Pak? Seperti Dana, Kris, atau yang lain-lainnya Pak? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Wina TV yang dirahmati Allah. Dalam Islam, kaitannya dengan soal-soal ekonomi itu lebih banyak dibicarakan tentang prinsip ya. Prinsip itu artinya dasar-dasar yang umum, dasar-dasar yang general, yang darinya hal-hal teknis bisa dilaksanakan dan dirumuskan. Oleh karena itu, maka kalau pertanyaannya tadi bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap model-model transaksi modern di era digital, wah itu tidak masalah. Ekonomi Islam tidak masalah. Yang penting dia memenuhi prinsip-prinsip dasarnya. Apa prinsip dasarnya? Yang pertama dalam ekonomi Islam itu prinsip dasarnya adalah kontrak atau akad yang saling menguntungkan. Ya. Dalam Al-Quran misalnya dikatakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang beriman, jangan kau memakan harta di antara kalian kecuali melalui jalan transaksi yang dilaksanakan atas dasar saling rela. Nah, jadi intinya saling rela. Nah, tapi karena saling rela itu ada di dalam hati masing-masing antara orang yang melakukan kontrak, maka kemudian biasanya saling rela itu dituangkan dalam lafal akad, dalam kontrak akad dan sebagainya. Maka biasanya lafal akad, kontrak akad juga harus mempresentasikan keterbukaan. Nah, maka prinsip kedua adalah transparansi. Jadi dalam ekonomi Islam itu yang penting transparan. Yang penting tidak ada orang yang merasa tertipu. Ya. Yang penting orang semuanya senang. Kenapa? Karena ekonomi Islam juga dilaksanakan atas dasar saling menolong. Nah, jadi saling menolong atas dasar kerelaan, transparansi, lalu dia menghindari hal-hal yang merusak terhadap sebuah kesepakatan. Misalnya riba, gharar, maisir. Nah, itu hal-hal yang menjadi pantangan dalam ekonomi Islam. Nah, oleh karena itu, model-model transaksi yang dilaksanakan dalam era ekonomi digital
selama dia memenuhi prinsip-prinsip tadi, oh dia tidak ada masalah. Artinya boleh. Bahkan bisa jadi itu sebagai suatu upaya yang dapat mempermudah masing-masing orang di era digital itu memperoleh atau memenuhi hajatnya sebagai makhluk ekonomi. Karena manusia itu kan sebenarnya dia makhluk ekonomi kan. Nah, sebagai makhluk ekonomi, dia memiliki keterbatasan untuk memenuhi keperluan hidupnya, maka dia kemudian tergantung dengan orang lain. Orang lain kemudian memproduk sesuatu, dia menjadi konsumen, kemudian ada pasar, kemudian ada transaksi. Saya kira begitu yang bisa kita pahami dari prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Oke, nah mengenai transaksi ini Pak, Bapak ada punya Shopee lah Pak? Aplikasi? Saya karena orang tua mungkin kalau beli online itu dengan anak saja biasanya. Saya enggak, saya tidak, jarang sekali saya. Nah, di aplikasi Shopee itu Pak, ada fitur yang namanya Pay Later Pak. Oke, Pay Later ya. Bayar nanti. Pembayaran tunda ya. Ya. Nah, Pak. Nah, ini Pak. Oh ya ya. Nah, terus? di situ kan di fitur itu kita itu sama saja seperti berutang Pak. Nah, dan tentu itu ada bunganya nanti. Ya. Nah, itu bagaimana tuh dari pandangan fikihnya nih? Kalau dalam perspektif fikih, pay later itu kan bisa disyariahkan sebenarnya. Jadi pihak pemberi piutang itu bisa mendapatkan keuntungan dari orang yang berhutang, tapi melalui skema ijarah namanya. Melalui skema ijarah. Jadi bukan melalui skema bunga. Kalau bunga itu prinsipnya kan prosentase. Nah, tapi kalau ijarah itu upah yang ditetapkan secara sukarela antar dua belah pihak secara nominal. Nah, sekarang pay later di Shopee ini dia mengambil keuntungan menggunakan prosentasi berarti bunga atau menggunakan nominal berarti ujrah. Nah, itu yang harus kita klarifikasi. Nah, jadi sebenarnya kalaupun dia melakukan pemungutan keuntungan itu berdasarkan prosentasi dari dana yang kita gunakan, itu bisa kita ubah sebenarnya. Bisa disyariahkan gitu, bisa kita islamkan sebenarnya. Jadi tidak semua transaksi hutang piutang itu menghasilkan riba, tidak. Nah, contoh misalnya, dulu ada namanya dana talangan haji. Nah, jadi orang mau naik haji, tidak punya uang, bank nanti bisa mengeluarkan kredit 25 juta. Lalu kita dapat sek haji. Nah, dari mana bank itu akan mendapatkan keuntungan dari dana talangan haji? Dari ujrah. Ujrah itu apa? Ujrah itu adalah upah dari jasa. Jasanya apa? Jasanya adalah pihak bank, pemilik uang, dia di samping memberikan pinjaman, dan dia juga melakukan suatu jasa untuk mendaftarkan nasabah ini menjadi calon jamaah haji sampai mendapatkan set. Nah, maka kemudian ditetapkanlah keuntungan atau ujrah atau upah itu upahnya misalnya 5 juta rupiah. Tapi 5 juta itu bukan prosentasi dari 25 juta. 5 juta itu adalah upah yang dibayar oleh nasabah kepada bank karena bank punya prestasi untuk mendaftarkan kita sebagai calon jemaah haji untuk dapat set atau kursi. Nah, jadi sebenarnya kalau dia ditetapkan berdasarkan prosentase itu riba. Tapi kalau dia ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam nominal tertentu sebagai ujrah, itu halalan thayyibah. Nah, nih Pak, menarik nih Pak, mengenai tentang pay later tadi Pak. Iya. Tadi kan bisa disyariahkan tuh. Betul. Berarti kan ini misalnya ada mahasiswa yang memang kepepet benar nih Pak. Untuk memenuhi kebutuhan perkuliahannya. Nah, berarti itu boleh aja menggunakan fitur itu ya Pak? Boleh, sepanjang nanti keuntungan yang diperoleh oleh pemilik dana bukan berdasarkan persentase, tetapi berdasarkan ujrah nominal yang disepakati. Boleh. Maka namanya nanti akadnya itu adalah al-qardu wal ijarah. Nah, al-qardu wal ijarah. Jadi hutang dan upah. Ada hutang, ada upah. Nah, jadi kita bayar hutang dan bayar upah. Nah, upah itu sejak lama sudah dijelaskan di dalam nas-nas syariah, termasuk di dalam Al-Quran. Misalnya cerita Nabiullah Musa, ketika dia dikawinkan dengan
salah satu anak perempuan dari Nabi Syuaib. Nah, di situ dikatakan fa'ajirhu inna khaira man istajarhu al-qawiyul amin. Nah, hai ayah, kata anaknya kepada Nabi Syuaib, kepada ayahnya, kita jadikan saja Nabi Musa ini sebagai orang yang bekerja di tempat kita memelihara ternak. Berikanlah dia upah. Dan sebaik-baik orang yang kau beri upah itu adalah Nabi Musa ini. Karena Nabi Musa ini adalah al-qawiyul amin. Dia punya kekuatan fisik dan dia orangnya amanah. Nah, jadi upah mengupah ini sesuatu yang syariah sebenarnya. Dan itulah jalan keluar dari skema berbagai transaksi yang menggunakan bunga selama ini. Kita bisa menggunakan skema ujrah. Oke. Nah, kemudian nih Pak, di luar negeri itu Pak ada yang namanya sistem student loan. Iya, pinjaman siswa dan beasiswa, tapi dalam bentuk pinjaman, ya. Nah, itu apakah bisa diterapkan di Indonesia? Oh, bisa sebenarnya. Jadi semua bisa, di seluruh dunia bisa. Jadi tidak semua pinjaman itu akan menghasilkan riba, tidak. Asal skemanya kita bangun berdasarkan prinsip syariah. Nah, skemanya itu tadi, pihak pemberi pinjaman dia mendapatkan keuntungan berupa upah. Tapi ingat, upah itu adalah sesuatu yang diberikan sebagai kompensasi dari prestasi atau jasa. Nah, oleh karena itu pihak pemberi pinjaman itu harus punya prestasi jasa. Misalnya tadi membayarkan SPP-nya, membayarkan OKT-nya, membayarkan biaya-biaya lainnya. Atas dasar prestasi itulah kemudian pihak penerima pinjaman dia membayar upah di samping membayar pokok pinjaman. Kemudian Pak, mengenai tentang kenaikan UKT nih Pak. Nah, kan sekarang ramai ini diperbincangkan nih, bahkan ada mahasiswa yang sampai demo kampusnya perkara UKT-nya naik gitu Pak. Nah, itu apakah student loan tadi bisa menjadi salah satu solusinya atau ada yang lain Pak? Ya, saya kira kalau solusi dari kenaikan UKT itu macam-macam kan ya. Sebenarnya UKT naik itu biasanya UKT itu prinsipnya kan keadilan. Makanya UKT itu memiliki kelas. Nah, misalnya di Kementerian Agama, di PTKIN, itu masih ada mandatori 5% dari seluruh mahasiswa itu harus berada pada angka 400.000 ke bawah. 0 sampai 400.000. Nah, ini kan menunjukkan bahwa UKT itu sebenarnya ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, berdasarkan kondisi ekonomi orang tua. Nah, jadi UKT naik itu sebenarnya tidak pasti naik bagi person tertentu kan? Apabila memang person tertentu ini memiliki kondisi ekonomi yang memang dia mestinya tidak naik. Nah, jadi jangan dipahami bahwa UKT itu adalah suatu kenaikan biaya kuliah yang diterapkan secara merata, tidak. Tetap prinsipnya uang kuliah tunggal itu sebagai sumbangan dari pihak orang tua kepada lembaga pendidikan sesuai dengan realitas kondisi ekonomi orang tua tersebut. Nah, cuma kadang-kadang kita memahami kalau UKT itu naik itu sebagai sebuah bencana kan ya, sehingga kalau begitu sama dengan pemerintah kan misalnya memberikan KIP ya. Nah, KIP diberikan kepada seluruh orang-orang yang berhak menerimanya, itu dalam rangka untuk memberikan pelayanan tentang pendidikan. Nah, kalau kita lihat dana pendidikan itu kan sumbernya 3. Pertama dari mahasiswa, UKT namanya, yang kedua dari pemerintah, yang ketiga dari pihak ketiga. Nah, jadi misalnya dari Banggup, dari bantuan gubernur, dari hibah alumni dan sebagainya. Jadi oleh karena itu kalau biaya kuliah itu dikelola dengan baik oleh lembaga pendidikan, sebenarnya ya kenaikan UKT itu saya kira wajar saja. Akhirnya bukan naik tapi lebih kepada penyesuaian inflasi saja. Itu terkait dengan uang kuliah tunggal. Nah, sangat menarik sekali ya sebenarnya untuk dibahas lebih lanjut. Nah, tapi sayangnya kita karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Bagi Sobat Wina nih yang masih bingung nih atau ingin bertanya-tanya, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah untuk episode berikutnya. Nah, saya selaku host pada episode kali ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sukarni karena sudah mau bersama kita bersama
di Jais episode kali ini. Oke, terakhir mungkin Bapak ada closing statement, Pak? Ya, saya sebagai akademisi di PB UIN Antasari dan juga sebetulnya sebagai dekan mengharapkan kepada seluruh mahasiswa PB UIN Antasari, para dosen, dan juga masyarakat muslim khususnya di Kalimantan Selatan, mari kita berjuang untuk memahami dengan baik konsep ekonomi Islam dan tentu saja juga berusaha untuk menerapkannya dalam ekonomi kita sekarang, karena ekonomi Islam saya kira menjadi harapan peradaban dunia masa depan, karena ekonomi Islam sangat jelas menerapkan prinsip keadilan dalam ekonomi. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.